Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para kiai, para sesepuh, para jemaah yang hadir malam ini di malam Jumat, sudah menjelang mau hari Jumat, kita berkumpul di Masjid Al-Mu'min di base camp kita. Insyaallah malam ini akan dimulai zikir akbar rutin di Masjid Al-Mu'min sambil menunggu tawasulan Al-Karomah, sambil nunggu masih ada 18 orang jamaah dan 200 tim yang akan hadir. Tahu muat apa enggak tempatnya? Ya, insyaallah sebelum dimulai biar berkah, kebetulan ada saudara saya nih, ada Kiai Adi Mulia yang jauh-jauh beliau dari seberang sana mampir di Masjid Al-Mu'min dari Cibinong ya. Pos berapa tuh? Alhamdulillah beliau juga sudah siap menyantap hidangan mie ayam sebelum zikir. Karena baiknya sebelum zikir kita isi dulu, jangan sampai zikir mikirin makanan. Mendingan kita makan sambil mikirin zikiran. Jadi setelah makan kenyang, alhamdulillah mata juga akhirnya 5 watt, zikirnya juga khusyuk. Jadi nggak tahu tiba-tiba sudah subuh gitu kan. Nah, alhamdulillah. Ya, jadi ini nanti akan diberikan beberapa wejangan oleh Kiai Adi Mulia ya untuk keutamaan kita zikir di malam Jumat. Maka Kiai Adi Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Bapak Haji Adit. Kita doakan beliau selalu dilimpahkan nikmat sehat walafiat. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Berkah ilmunya. Amin amin. Apa yang menjadi doa buat diri keluarga dan perjalanan dakwahnya selalu diijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Buat guru kita Ustadz Sahrif, kita doakan beliau panjang umur, Amin 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 ya Allah. tambah rezekinya, Amin. tambah kekuatan dan pertolongannya, Amin. dan ujungnya tambah istrinya. Amin. Saya mengaminkan. Dan jamaah yang dicintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama telah kita maklumi, zikir adalah mengingat. Itu mengingat siapa? Mengingat Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sumber dari baca zikir itu adalah yang pertama, yaitu Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan yang dikuasakan oleh siapa? Oleh manusia yang sempurna, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad. Jadi gampangnya kalau kita masuk ke majelis zikir, apakah itu benar atau tidak? Dengan landasan dua. Yang pertama dengan kalimat zikir kepada Yang Maha Kuasa, dan yang kedua yang dikuasakan dunia akhirat kepada siapa? Tidak lain itu pada kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita zikir kepada Allah lewat namanya Asmaul Husna. Kalau lewat kita zikir kepada yang dikuasakan, itu lewat berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, zikir ini dibagi-bagi ya. Ada zikir wajib, itu mengingat Allah saat itu kita melaksanakan sholat. Ini zikir wajib ya. Kenapa diwajib? Karena sama-sama kita ketahui kalau kita mengingat Allah lewat sholat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budi ya wa aqimus sholat di zikri ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku adalah Allah. Fa'budi adalah sujud. Bagaimana cara sujudnya? Wa aqimus sholat, lewat sholat di zikri, yaitu mengingat aku, kata Allah. Jadi kita zikir yang wajib yaitu melalui sholat, ini yang paling sempurna. Dan pada malam ini adalah zikir yang dikategorikan agar kita menjadi apa? Hamba yang cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain mungkin sedang terlelap tidur,
asik dengan nonton TV dan sebagainya, tapi kita mengingat Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengingat Allah SWT, Allah tambah cinta kepada kita. Ya Allah. Kalau udah sama-sama cinta, ya, apapun yang kita kendaki itu akan terkabuli, ya. Karena dibedakan dengan nilai takwa. Kalau takwa yang pertama, ya, kita ingin sesuatu kepada Allah, berdoa, itu pasti dikabuli. Yang kedua, yaitu apa yang kita niatkan itu dikabuli, takwa yang kedua. Ini yang antik yang ketiga nih. Orang lain minta doa kepada kita dikabuli. Itu nilai takwa yang ketiga. Betul. Orang lain aja melalui kita dikabuli, apalagi permintaan kita. Betul. Nah, ini juga, ya, kriterianya beda-beda. Kalau yang pertama kita berdoa, ya, yang takwa yang pertama kita berdoa, Allah pasti mengabuli. Itu takwa yang pertama, apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi kalau yang kedua, baru niat udah dikabulin, ya. Belum dilakuin ya? Belum dilakuin, baru niat doang. Saya pengen sesuatu, udah dikabulin. Nah, ini juga tingkatannya beda. Ya, sembahyangnya bukan 17 rakaat, minimal 60 rakaat, ditambah rawatib, ditambah tahajud. Nah, kalau yang ketiga lebih hebat lagi nih. Orang lain minta doa kepada kita dikabulin. Ini juga lebih dahsyat nih. Caranya apa? Yang tidak lain itu kita menghilangkan, yaitu penyakit hati. Kalau udah kita istilahnya orang lain minta doa kita kabulin, nggak punya penyakit hati, nggak bisa marah sama orang, ya, malah kalau dihasut, orang yang dihasut dikasih hadiah, kira-kira bisa nggak kita? Umpama contoh, Ustaz Ade begini, oh kasih hadiah nih orang. Kasih Itu orang yang hasut malah dikasih hadiah. Ini masuk tingkatan yang ketiga nih. Gitu, ya. Jadi karena apa? Dia orang minta doa aja dikabulin, apalagi dia. Itu syaratnya apa? Hilangkan penyakit hati. Kenapa dia nggak bisa marah? Karena dia tahu bahwasannya seluruh manusia itu hakikatnya perbuatannya baik, kecuali pujurnya yang disantet oleh setan. Jadi musuhnya itu dia diri manusia, siapapun musuh kita adalah setan. Jadi nggak bisa marah dia. Marahnya dengan apa? Dengan setan. Gitu. Jadi kalau kita orang lain berbuat tidak baik dengan kita marah, berarti kita sama-sama kemasukan setan. Itu yang ngomong kan saya. Jadi kenapa sih orang itu nggak marah? Ya udah dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW waktu hijrah ke Taif, ya, dilemparin batu macam-macam, ya, sampai malaikat menawarkan, ya kekasih Allah, doa sama Allah. Orang yang menganiaya kamu, yang memfitnah kamu, saya angkat ini gunung menghancurkan. Kata Nabi, jangan. Ya, kenapa? Karena mereka belum kenal siapa Allah, belum mengenal siapa aku. Yang penting adalah malaikat, asal jangan Allah marah kepada saya. Kalau memang ada ujian lebih dahsyat seperti ini, kalau dekat saya jalan kaki, kalau jauh saya berkendaraan, lebih jauh lagi saya berlari. Yang penting Allah tidak marah. Nah, di sini makanya, ya, seperti juga dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Ya, dia punya penyakit, ada satu binatang masuk ke tubuhnya. Begitu dia mau sholat, itu binatang dari kakinya ditaruh dulu, selesai sholat dimasukin. Kira-kira kita sabar gak gitu? Ya, kira-kira sabar. Kenapa? Ditanya sama malaikat, kenapa kamu orang kok binatang masuk di kaki kamu setelah sholat masukin? Karena di tubuh aku adalah sumber makanan binatang itu. Jadi makannya melalui tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Maka ikrarnya Nabi Ayub buat kita nih para hikmah. Ya Allah, kata Nabi Ayub, ini kalau bahasa Quran, ini bahasa Arabnya ini dah. Saya dulu bukan mondok, mojok. Sampai dikata ini mondok, kalau saya mojok. Mejeng. Ya, kata Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, kalau nanti di akhir zaman ada manusia, ya, yang berdoa, yaitu masalah penyakit, tapi tidak sama dan lebih dahsyat dari saya, langsung dikabulin ya Allah. Maka kita kalau doa, umpama buat penyembuhan saudara kita sakit, anak kita sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakit ini, karena penyakit yang paling dahsyat adalah seperti penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Maka kita disebut semua. Jadi kita nebeng lama, ya, itu.
Ini kayak kita udah tahu kan saya nyampe doang, mana dibilangin nanti deh saya nyampe aja gitu. Jadi kedahsyatan Nabi Ayub kita sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai takwa ini ada 3. Ayo, mana yang kita ambil, yang mana kita ambil ya. Jadi kata ada satu yang ditutup dengan kalimat, jadilah manusia yang terbaik itu yang bermanfaat buat manusia yang lain. Nah, ada di sini kalimat terbaik. Kalimat terbaik berarti kan di atas yang baik. Apa itu muatan terbaik? 1 ya, thayyib. Ya. Yang kedua halal. Yang ketiga ma'ruf. Baru dikatakan terbaik. Jadi itu yang harus saya sampaikan. Saya udah lapar banget. Makan lemper tengah malam. Cakep. Makan juga di bulan puasa. Cakep. Karena udah lapar. Malam. Kita udahin aja. Maka itu dengan tidak terbiasa saya makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyambung amat. Mangga. Alhamdulillah ya, dapat pencerahan sebelum zikir oleh Kiai Adi Mulia sudah diceritakan tentang masalah zikir dan tingkatan takwa. Memang betul bahwasanya manusia yang bermanfaat buat orang lain itu yang paling utama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kalau kita pengen jadi umat terbaik yang tadi dibilang oleh Kiai Adi Mulia, ikuti perintah Allah dengan apa? Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Yang mana syaratnya? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi pertama adalah kita ngajak kebaikan. Nah, ini saat ini ngajak kebaikan di zikir. Karena kita kan dalam seminggu mungkin kita lalai, sholat kita juga terburu-buru, ya kan? Puasa sunnah juga enggak, maksiat banyak, ya kan? 24 jam lebih banyak maksiat lah, lebih banyak tidak ingat Allah ketimbang kita sapu ini. Nah, makanya kita nyapu ini malam Jumat nih, gitu kan? Bersihin kita kotoran-kotoran sambil kita bentengin bahwasanya memang setiap manusia hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kita ini hanya untuk ibadah kepada Allah, tapi kan ibadah kita lebih sedikit ketimbang dunia kita. Maka malam Jumat ini istiqomah. Insya Allah ini berkahnya bukan hanya buat kita, juga buat keluarga dan buat orang lain. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran mungkin kita agak berat karena kita bukan aparat. Ya, bisa jadi kalau kita nyuruh orang berhenti mabuk, kita duluan yang digebukin orang mabuk kan gitu. Nah, lebih baik kita mengajak kebaikan. Insya Allah kalau orang kita ajak kebaikan, minimal dia tidak akan melakukan keburukan ketika dia sudah ada di tempat kebaikan ini. Dan yang ketiga, hadiah dari Allah ketika kita sudah keluar itu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran adalah waktu minuna billah. Iman kita akan terus diangkat, akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah nanti kita juga dapat wejangan dari Ustaz Sahrin, bukan hanya pantun ya, pantun mah kan penutup. Tapi sebelum pantun, Ustaz Sahrin boleh menceritakan sambil menemani Ustaz Kiai Adi Mulia makan mie ya. Saya ngopi ngeteh. Nah, Ustaz Sahrin ceritakan tentang pengalaman majlis zikir yang memang dibuat. Kalau majlis zikir saya kan majlis zikir hudurul qalbi yang tadi Kiai Adi Mulia bilang, kita menjaga hati. Nah, semua majlis zikir baik, niatnya baik, tujuannya baik. Nah, maka saya ingin Ustaz Sahrin menceritakanlah bagaimana perjuangan majlis zikir ini dibentuk dan perjalanannya dan niatnya untuk apa dan apa yang dibaca dalam zikiran itu. Mangga Ustaz Sahrin, saudara saya, guru pantun Kota Depok. Mangga. Buka itu istiqomah, istri kompak di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo sambil makan. Kita santai aja. Ada kemana? Alhamdulillah beliau dari Jurus ya. Ada di sini dari kampung sawah. Kampung sawah Depok juga. Terus Kurang dekat. ya. Alhamdulillah hadir juga beliau tinggal di Cibinong. Ya, pada saat ini kiranya menyempatkan hadir di majelis kita. Alhamdulillah di malam Jumat ini, di malam Syedul Ayam ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka zikir rutinan ya. Atau disebut juga tawasul ya. Tawasul. Alhamdulillah tawasul ini sebenarnya didirikan sama Abah ya, Abah Naim, Abah Anom. Tahun berapa? Tahun berapa ini? Apa sampai? Abah Anom.
Anam. Sumur Bandung. Oh, cuma Bandung. Yaitu saya juga belum begitu lama ikut ini, jadi sekitar 5 tahun ada ya? Lebih ya? 5 tahun ya. Tahunan nggak ada. Jadi Ada. ya, jadi sebenarnya yang lebih lama beliau ini. Nah kebenaran saya ini katakanlah dilamar lah sama almarhum. Mudah almarhum ya, dia sudah lama sebenarnya. Dia mengisyaratkan saya ikut gabung dalam kawasan Al-Karomah itu tahun sekitar tahun 97. Oh, 97. Iya. Sebelum Maaf, tahun 97. 2007 Pak? 90. Tahun 90? Ya, Masya Allah. itu masih ada pabrik lilin. Tahu nggak pabrik lilin? Berarti waktu itu masih bujangan ya? Masih bujangan. Oh, masih bujangan. Nah, dari itu beliaunya almarhum bilang sama saya, lu jangan kemana-mana, lu sama gue gitu. Karena beliau orang Betawi ya, sama kita gitu. Tapi waktu itu saya nggak ngeh, makanya kita masih ada yang ketemu kemarin gitu. Iya. Security, masih security ya? Belum, Oh, belum. sekolah. Oh, masih sekolah. Iya. STM. Iya, iya. Nah, dari itu terus berjalan lah dari sini kemudian ada perguruan silat. Nah, beliau ini perguruan silatnya jurus 5 ya. Jurus 5 dari orang Bandang, Cianjur. Cianjur. Kemudian ada lagi perguruan Kobra Mas, Haji Udin ya. Nah, dia Sikade silat karate itu. Kemudian Panjang mah, ini umurnya berapa lama? ini baru. Oh, kirain dari awal kali. Nah, kemudian ada juga perguruan Gajah Putih. Ya dari Bandung ya, Kang Abe tak? Ya, kemudian ada lagi perguruan Cimande. Nah, saya sendiri dari Gombel. Dari mobil. Nah, dari Gombel. Nah, saya punya guru namanya Bang Salim. Komponen. Terus awalnya dari Kimarjuki, Cimanggis, sekarang depan Myanmar. Nah, itu urusan pencak silatnya. Jadi ketiga perguruan ini pernah saya iseng namanya anak muda kali ya. Saya coba semua. Saya coba semua dari deputi dari perguruan yang 4 tadi. Alhamdulillah bisa ini lah, bisa katakan minimal seri lah gitu. Cuma pas saya ngadepin beliau yang abang ini iya, makanya saya masuk Al-Karomah ya. Kemudian saya ngobrol ya sama beliau ini mau ikut jurus 5, tapi kata beliau lu nggak usah, lu ikut tawasulnya aja. Oh, Masya Allah. Gitu. Nah, tawasul beberapa tahun yang beliau sakit ya, akhirnya sampai pada saat itu agak lama sakitnya, sampai akhirnya ada beberapa yang nyariatin lah gitu. Tapi itu beliau pengennya sama saya. Gitu, Di Sumur Bandung ya, begitu ya. di daerah sana saya baru. Nah, akhirnya ya memang isyaratnya sama kita Harus dipegang. Ya, alhamdulillah beliau juga dengan tenang insya Allah. Allah memberikan maghfirah untuk beliau, husnul khotimah, beliau berpulang ke rahmatullah. Dan di sini gimana nih teman-teman kelanjutan daripada tawasul Al-Karomah ini? Nah, dulu muridnya banyak banget ya, sampai Rafi Jaya banyak beliau. Nah, Tapi di kediaman beliau terus nggak pindah-pindah. Nah, di kediaman beliau. Nah, murid beliau juga banyak yang udah jadi. Salah satunya siapa? Yang adik-adik itu ya. Ya, Ada ini dia bisa ngalahin FPL suatu pimpinan ya. Nah, kemudian ada juga yang ngalamin kecelakaan nih. Ngalamin kecelakaan terus hancur semuanya.
apa namanya kendaraan hancur berkeping-keping, tapi dia tetap sehat walafiat. Nah itu. Nah kemudian di sini juga satu tadi kata adik ya untuk hati ya, ketenangan hati. Nah ini alhamdulillah setelah kita zikir juga, insya Allah tidak bisa tenang ya kan, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sekilas perjalanannya. Istiqomah, mudah-mudahan kita walaupun tinggal berapa, ada 8 orang ya. Kemudian ini yang dari Urip kan dia muncul nggak datang nih, biasanya udah duluan. Nah ini nggak datang, beliau. Nah kalau ini ada muncul Pondok Rangon. Ya muncul Pondok Rangon. Apa aja gitu. Sedikit tapi kan malaikatnya banyak ya. Semakin dikit orangnya semakin banyak malaikatnya. Nah itu jadi. Dan di sini juga ternyata tawasulan kita juga bersambung ya, dengan majelis di Mekarsari. Majelis di Mekarsari. Namanya adalah Enang Ahmad, dan dia juga sahabat dari almarhum Bapak Haji Suki Hasim. Nah beliau juga salah satu dari penulis ini juga, artinya yang menghubungkan beliau. Beliau masih ada ya, abang Enang? Sudah almarhum. Sudah almarhum. Dan dia muaranya ke Anu. Oh Anu. Ke sana. Jadi alhamdulillah kita semua di sini saudara bisa silaturahim. Alhamdulillah untuk hikmahnya ada kayak adik. Sama kita bareng. Iya gitu kayak Kalau saya kan hikmah kelalang keliling. Jadi kalau tanya Ustaz, zikirannya kapan tiap malam saya zikir. Cuman ya kadang kadang di rumah orang, kadang di tanah orang. Nah itu jadi sekilas. Nah ini kenapa ini dikatakan, karena ini isinya memang untuk ngalap berkah ya. Jadi apa namanya, lugot apa nih? Lugoh ya? Iya. Lugohnya bahasa Sunda. Iya, nggak masalah. Ya, bahasa Sunda. Dan Bahasa juga diterima. isinya tadi dikatakan banyak apa namanya, orang tua kita, guru kita, luhur kita, keruhun kita, semuanya. Di antaranya ini Laila Ar-Rahim, Maliki Rohani Yaumil Baib, Warijal Baib, Usun Kudami Suratul Fatihah, Said Rokul Ukhadir, Kudami Suratul Ikhlas, Said Abdul Rahman, Said Abdul Wahid, Said Abdul Samad, Kudami Ayatul Kursi, Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya itu kodamnya Apa tidak? Mesti kita tahu. Jadi kan setelah hikmah ada pasti ya, tawasulannya sama di mana kan? Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Dan juga ada zikir juga. Mungkin salah satunya ada zikir di sini. Jadi kita ketika tawasul jamaah ke, tapi begitu innallaha malaikatahu diam cek masing-masing kita wirid. Nah ini wiridnya diantaranya. Salam. Waalaikumsalam. Wah ini nih. Ini juga saudara saya nih. Guru hikmah juga ini. Beliau lebih jauh lagi kelalang kelilingnya kan. Kalau saya kan lokal, beliau interlokal. Tadi nggak datang, kan? Nanti beliau lagi ada pasien. Rumah ya? Sini satu di. Ya, saya Satu cuma di kedua. sini. Ini Kedua tadi nggak ada. Ini diantaranya pakai ini sama kita buat tadi kan. Ini diantaranya istighfar biasa ya. Kemudian ini ada dua wiridan yang mungkin kayaknya sering udah pasti ya. Diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, ya Rabbina atina min zalimin, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wallahu akbar, dan sirullah nurullah jatullah hubullah sifatullah muhadiratullah ya Allahu kayak Tuhan ini tambah ya Allah. Alhamdulillah. Nah ini semuanya kita ambil 117 semua ya. Dan diakhiri dengan kita baca salat biasa, satu salat munjiat, yang kedua salat fatih. Berapa kali? Di sininya seharusnya 7 kali. Tapi kita biasa kondisional. Ya. Kalau lagi ngantuk 3 kali. Kemudian yang ketiga kamilah. Nah itu kemudian pas penutup doa penutup terakhir ini saya sampai malam ketiga dari pertama ke ketiga enggak. Satu khamsatun kutib biha harwa bayi Fatimah al-Mustafa wal Murtado babnahuma wal Fatimah. Untuk terakhir baru kita Berapa?
Allah barik lana. Ini Allah memberikan Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Terakhir saya tutupan denda. Mantap. Bertawasul di malam Jumat Cakep. sebagai bukti bakti kepada orang tua. Bersyukur terhadap semua nikmat. Nikmat sejati dari Yang Maha Kuasa. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dapat gambaran tentang majlis zikirnya Al-Karomah yang Ustaz Sahrin sudah pimpin beberapa tahun dan mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Mudah-mudahan jangan patah semangat kalau sedikit yang tadi saya bilang semakin banyak malaikatnya. Insya Allah berkah. Kita bukan permasalahan lama zikirnya, bacaan zikirnya. Yang penting apa yang kita sudah jalankan. Pertama keikhlasan kita minta. Yang kedua mudah-mudahan ini jadi asbab Allah berikan keridhaan buat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Yang memang kita manusia pasti ada kekurangan. Alhamdulillah Ustaz Didi juga sudah hadir. Jadi saya dengan Kiai Adi Mulya alhamdulillah dapat ilmu pencerahan malam ini. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan berjalan nanti zikirannya walaupun saya Kiai Adi Mulya tidak ikutan karena Kiai Adi Mulya juga ada tugas lain. Beliau ada beberapa titik lagi malam ini beliau ceramah walaupun tidak ada jamaahnya karena udah malam ya. Jadi Saya di malam mau istiqomah. 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 Isi tetap di rumah. Isi di rumah biar aman ya. Tapi kerjaan numpuk ya. Jadi alhamdulillah berkah ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Berkah semua. Oke, semuanya. Insyaallah malam ini yang hadir saya Istimewa. kasih- istimewa dan saya kasih hadiah minyak kalimah satu-satu. Alhamdulillah. Cuman minyaknya mohon maaf ambilin di jok motor 1, 2, 3, 4, 5 botol ya. Kalau kayak Adi Mulya udah saya kasih 2. 5 botol di jok motor ya. Gitu. Biar fit habis zikir. Motornya yang itu NMAX 2030 warna biru. Ya, terima kasih banyak Ustaz Sarin. Ya, kita dari sore ya, di jalan dari jam 4 sore kita udah jalan ke apartemen. Terus kita sudah zikir juga di sana di apartemen udah Ini semua. Ini dari Nah, Ustaz Kiai Mulya juga dari maghrib tadi ya sore ya. Bukan, dari pagi dia. Oh, dari pagi. Iya. Masya Allah lebih. Pak Didi dari habis Johar Pak Didi ya. Habis Subhanallah. Dari jam 9. Semua teman-teman semua deh. Luar biasa memang gitulah kita walaupun jarang bersua, tapi kalau kita sudah melekat di hati, insya Allah kalau ketemu ya kita. Saya pengen ikut zikir. Kebetulan di rumah ada tamu anak mertua. Istri kan anak siapa? Ya, alhamdulillah dibagiin satu-satu Ustaz. Nah, Ustaz Didi, Ustaz Sarin, jadi habis zikiran, ayo udah Ustaz Adi Mulya udah. Oh, udah. Ya udah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Terima kasih tehnya, terima kasih risolnya. Ya, mohon maaf nggak bisa ikut karena saya juga ada tugas zikir khusus. Emang kalau saya zikirnya sendiri. Ya, cuman banyak tugasnya. Jadi udah banyak yang WA ya. Jadi ya sama kayak Ustaz Didi. Kita kadang ya itu tadi kita membantu orang lain. Khairun nas anfa'un nas. Jadi kita doakan orang lain, insya Allah kebaikannya buat kita. Ini Ustaz, mohon maaf, masih kalau dia berarti tinggal lebih teh. Saya masih pribadi soalnya. Oh iya. Oke, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi nggak lagi. Alhamdulillah kita makan bareng di rumah Ustadz Sahrin bersama Abang Restu. Mana ibu nggak makan bu? Ini ada ayam, ada lele. Ya, nggak tahu sambungannya apa. Apa? Kue tape dibakar pakai arang. Cakep. Habis capek-capek kita makan bareng. Alhamdulillah. Kira ada lelenya.
Ya, Sule prikitiu ya kan. Iya. Makan lele. Gitu-gitu. Bismillah, makan dulu kita. Alhamdulillah, ba'da makan-makan kita kedatangan saudara saya nih, Kiai Adi Mulia. Waduh, Masya Allah, Subhanallah, beliau habis mimpin malam Jumat tadi ya, Ya. di Masjid Al Mukmin. Langsung meluncur kita bertiga nih, ketemu nih saudara lama nih. Mangga, Ustadz Pantun. Oke. Beli kimpul ke Ciawi. Cakep. Beli yang mentah biar kelihatan biar enak, rasa enaknya. Cakep. Kita kumpul bersama Kiai mengharap berkah dan manfaat ilmunya. Alhamdulillah, berkah nih Ustadz Sarin ya kan. Kumpul Kiai Adi Mulia ya kan. Alhamdulillah. Iya, nah ini Kiai besar ini. Kalau anak Kiai gemuk nih Kiai besar. Berkah-berkah, sehat-sehat semua Kiai Adi Mulia Ustadz Sarin. Berkah yang di kediaman Ustadz Sarin di Harjamukti. Tahan nafas. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Tahan, keluarin pelan-pelan baca sholawat. Tarik nafas. Tahan. Keluarin sholawat. Tarik nafas. Tahan, tahan. Keluarin. Nih, tanda lahir Rasul nih. 1, 2. Tapi di tengah-tengahnya ada nih bayang-bayang. Ini yang pemimpin. Makanya harus ngurusin adik nih, tahan sifatnya. Jangan dielak, biarin kering badan dulu ya. Ya, sampai kaos. Bismillah. Minum lagi air putih yang